Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keduanya adalah sesuatu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada seluruh umatnya ketika beliau bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima, tidak akan kalian tersesat selamanya selama kalian masih berpegang teguh kepada keduanya. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah menjadi dua hal paling penting di dalam kehidupan seorang muslim, menjadi tujuan hidup. Tidak boleh ada tujuan yang lebih besar dibandingkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemajuan teknologi, terbolak-baliknya dunia terkadang membuat manusia tertipu, sehingga mereka lari dari memahami Quran dan Sunnah kepada sibuk terhadap untuk memahami kemajuan teknologi. Keduanya tidak bertentangan, akan tetapi ada tujuan yang akbar, tujuan yang inti, dan ada tujuan yang sifatnya wasilah. Segala ilmu pengetahuan selain Al-Quran dan Sunnah harus menjadi wasilah menuju memahami Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala hal yang menjadi wasilah selain untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bernilai apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semuanya jelek, ya. Mal'unatun wa ma fiha, dunia ini dilaknat dan seluruh yang ada di dalamnya, illa, kecuali zikrullah, yaitu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mawalah, dan apa-apa yang menuju kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah-rumah yang megah yang dibangun dengan tujuan supaya nyaman beribadah di dalamnya, kendaraan-kendaraan yang dirawat dengan baik dengan tujuan supaya mudah dikendarai menuju tempat-tempat mencari nafkah yang halal, menuju tempat-tempat mencari ilmu, dan juga pakaian-pakaian yang baik menjadi perhiasan untuk berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa ma fiha, dunia ini dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah, kecuali dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal alim, dan seorang yang mengajarkan kebaikan, wal muta'allim, dan orang yang belajar ilmu syar'i, ya. Jadi dunia ini yang tidak dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada tiga. Yang pertama, segala hal yang ujungnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alim, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu syar'i. Yang ketiga, muta'allim, yang belajar ilmu syar'i. Sibuk selain dari ketiganya, maka akan masuk di dalam perkataan yang pertama, ad-dunya mal'unah wa ma fiha, dunia ini dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apapun yang ada di dalamnya. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan hadis yang dinukil oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah." Rawahu al-Bukhari. Nah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku senantiasa mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari paling tidak 70 kali. Ya, dalam satu hari paling tidak 70 kali. Dan ini yang berkata adalah manusia yang paling bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hari minimal beliau bertaubat. Bertaubat itu ada tahapan yang sudah kita sampaikan. Berarti ada proses mengenali diri. Ya, proses mengenali diri, mengetahui salahnya apa. Bukan cuma lisan yang mengucapkan astagfirullah, 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 tapi tidak tahu salahnya apa. Ya, ini perbedaan nyata antara orang-orang di zaman salaf, generasi terbaik, dengan kita. Mereka kalau beristighfar itu tahu betul hari itu kesalahannya apa. Adapun kita istighfarnya palsu, hanya di lisan saja, tetapi tidak mengakui berapa banyak rasa hasad terhadap teman, ya, berapa banyak rasa iri dan dengki terhadap rezeki orang lain, ya, atau rasa malas ketika menegakkan salat berjamaah, ya, atau rasa wahsyah itu memiliki jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, perasaan tidak mau mendekat, ya, ada perasaan asing, ya, ada perasaan asing untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekati bulan Ramadan biasanya nampak orang-orang yang keimanannya betul dan orang-orang yang keimanannya palsu. Bulan Ramadan, masya Allah, tabarakallah, bisa menjadi pengukur, ya, orang-orang yang betul-betul rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang selama ini ibadahnya hanya sekedar untuk menutupi kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Dan itu menjadi sesuatu yang sudah nyata sejak zaman dahulu, ya, sejak zaman dahulu ada seorang budak wanita, ya, seorang budak wanita itu terpaksa tuannya menjual karena kebutuhan ekonomi, ya. Kemudian dibeli oleh keluarga yang baru, keluarga yang kaya raya, ya. Menjelang bulan Ramadan, budak wanita ini melihat tuannya setiap hari menumpuk makanan, ya. Pasar, pulang bawa apa, sekarung, besok lagi beli lagi sekarung, besok sekarung, terus mau menghadapi bulan Ramadan tuh kayak mau menghadapi peperangan dia. Ya, takut betul, panik, ya, panik, takut perutnya lapar, takut nanti nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ya. Akhirnya budak ini mengatakan, tolong saya dijual lagi aja, kembalikan saya ke tuan saya yang pertama. Wallahi saya nggak pernah melihat generasi salaf itu menghadapi bulan Ramadan dengan menumpuk makanan tuh belum pernah ada, baru saya lihat kali ini, ya. Dan kita saksikan kebanyakan umat Islam dalam menghadapi bulan Ramadan itu tidak menyiapkan keimanan, tapi yang disiapkan adalah perutnya, ya. Dia takut sahurnya telat bangun, ya. Padahal Nabi SAW menganjurkan sahur itu bangunnya cepat atau diakhirkan dekat azan atau cepat-cepat jam 1 udah sahur. Diajukan atau diakhirkan? Diakhirkan. Tapi antum lihat rumah-rumah itu, ya, jam 2 udah pada bangun, ya, jam 2 udah pada bangun. Katanya takut nggak nyampe, ya, takut nggak nyampe nanti. Karena apa? Karena ketika mau tidur sudah bayangan nanti sahurnya pengennya ini, lauknya ini. Dia nggak paham konsep puasa itu. Puasa itu membuat Anda lebih sederhana. Anda dipaksa sederhana dengan bukan semakin mewah. Jadi anggaran rumah tangga kalau puasa bulan Ramadan itu naik drastis, ya. Jadi bukan salahnya bulan Ramadan, salahnya orangnya tidak paham konsep dari bulan Ramadan, ya. Dia membuat Anda dipaksa untuk sederhana, makan secukupnya, waktunya harus efisien, ya. 30 menit sampai 45 menit, ya, tidak lebih dari itu, ya. Nabi SAW mencontohkan seperti itu, menunjukkan waktu juga penting dalam makan, ya. Kadang kita makan tuh waktunya mubazir, ya, tabzir, ya.
Dalam makan itu waktunya berlebih-lebihan, santai, bisa 1 jam, 2 jam cuma untuk makan aja. Tapi khusus Ramadan kita dikasih pelajaran, ya. Orang yang tidak siap hari bulan Ramadan keteteran dalam masalah waktu. Iya. Makan belum selesai udah azan, bingung. Makan masih di mulut, udah komat masjidnya. Ya karena dia takut lapar dia. Ya. Buka puasa secukupnya, kemudian salat berjamaah. Ya. Tidak ada buka puasa kemudian mengenyangkan, siapa suruh? Enggak ada buka puasa mengenyangkan. Nanti setelah selesai qiyamul lail, asya baru. Ya, para sahabat asyanya itu nanti setelah tarawih. Ya, mereka memuaskan apa yang terhalangi, rasa lapar dicukupkan, kemudian istirahat. Ya, dan tidak perlu bangun cepat-cepat. Ambil istirahat yang cukup, kemudian sebelum sahur sekitar 30 menit sampai 45 menit makan yang bisa dimakan. Dalam waktu sependek itu, bagaimana caranya Anda memproses makanan yang singkat, cepat, dan mudah. Ya, kita diajari untuk tidak bermewah-mewahan di bulan Ramadan, tapi yang terjadi justru sebaliknya, apalagi di hari-hari ini. Ya, hari besok Senin, Selasa, ini paling ramai itu bukan masjid, tapi mal dan pasar. Ya. Boleh antum ke sana kalau tujuannya untuk membeli makan untuk dibagi-bagikan. Saya belanja di pasar untuk saya bagi-bagikan, tafadhal. Ya. Tapi kalau untuk kemudian merubah menu harian, ya ada yang bahkan Syekh Shalih Fauzan Allah Ta'ala pernah ditanya, Syekh, apa hukum seseorang merayakan bulan Ramadan dengan menghias rumahnya? Ya catnya baru, semuanya serba baru. Ya. Kata beliau, hafizahullah taala, fatwanya bagus. Takalluf bid'ah katanya. Enggak, jangan membuat bulan Ramadan itu bulan yang mahal. Dia bukan bulan yang mahal, dia bukan bulan yang merepotkan, dia bukan bulan yang menyusahkan. Ya. Berpakaian seperti biasa, bersihkan rumah seperti biasa, makan seperti biasa. Yang perlu diperbaharui adalah keimanannya. Yang perlu diperbaharui adalah makna siyam. Apa sih makna puasa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah dengan banyak tidur, ya? Apakah dengan banyak buka handphone karena waktunya luang, ya, nanti banyak liburan, ya. Sebenarnya momen apa di sana, ya? Nabi SAW setiap hari, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak 70 kali. Ya. Kita paling tidak seperti itu, coba dibagi. Nanti di hadis berikutnya 100 kali. Ya. Paling tidak dalam satu hari 100 kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengakui kesalahannya hari itu. Ya, 100 kali. Dan kita dengan keimanan yang sangat jauh dibandingkan beliau, dengan keilmuan yang sangat jauh, bahkan istighfarnya hanya ketika selesai salam, ya, dan kita merasa sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 kali istighfar antum bagi dalam 5 waktu salat bukan perkara yang sulit, ya. Setiap selesai salat dalam berzikir baca kalimatul istighfar, Rabbighfirli, Allahumma tub alayya, ya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Antum paling tidak 20 kali. Ya, paling tidak 20 kali setiap selesai salat supaya tidak lupa, sehingga dalam satu hari terkumpul berapa? 100. Itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sangat sedikit dosanya, manusia paling bertakwa. Ya, kita butuhnya berarti berapa kira-kira? 1000 mungkin, ya, atau 10.000 atau 100.000. Karena rendahnya kita, kedudukan kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jamaah jangan meremehkan taubah. Kata para ulama, taubat itu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang banyak orang enggak tahu. Ya, kebanyakan orang mengira pahala paling besar itu pada salat, ya, pahala paling besar pada puasa, pahala paling besar pada sedekah, umroh dan haji. Para ulama tidak. Pahala paling besar justru pada taubah. Karena salat tanpa taubat tidak ada artinya. Puasa tanpa taubat pun tidak ada artinya. Sedekah bukan tujuan untuk menggugurkan dosa Anda. Apalagi sedekah sekarang niatnya biasanya investasi.
Ya, sedekah 1.000 dalam hati niatnya supaya jadi 700.000, sedekah 1.000.000 supaya jadi 700 juta. Niatnya investasi dunia lagi. Dia ingin membeli dunia dengan akhirat. Harusnya kebalik. Dia ingin beli akhirat dengan dunia. Ya, tapi kebanyakan orang sekarang sedekahnya investasi. Ya, sedekah tidak diniatkan untuk menggugurkan dosa, untuk bertobat, gak ada artinya. Semua ibadah tidak memiliki nilai tobat, maka nilainya kecil. Ya, sampai Nabi SAW bersabda, laula tudznibun la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian manusia yang tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, kalian akan diganti dengan kaum yang lain. Ya, wala jaa biqaumin, dan Allah akan datangkan kaum yang baru menggantikan kalian. Yudznibun fayastaghfirun, berdosa kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru istimewa. Itu baru berat nilai salatnya. Kalau mampu salatnya untuk menggugurkan kesalahan, berat nilai salatnya. Ya. Dan akan muncul rasa rindu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang jarang istighfar, jarang mohon ampun, itu pasti berat untuk masuk bulan Ramadan, panik. Ya, bingung. Nggak siap hatinya karena tidak terbiasa tobat. Ya, dia tidak terbiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan dalam dirinya dia biarkan biasa menjadi kebiasaan. Dosa-dosa itu dia lakukan menjadi kebiasaan. Jadi menghadapi bulan Ramadan bingung. Ya, untuk menutupi kebingungan itu dia beli sesuatu yang nampaknya menarik. Ya, pakaian baru untuk menutupi hatinya yang nggak bisa menikmati Ramadan. Ya, rumah yang serba baru, ya, tampilan yang serba fisik dia tampakkan untuk menyembunyikan hati yang sebenarnya tidak siap menghadapi bulan Ramadan. Hati yang siap menghadapi bulan Ramadan, dia akan lebih sering di masjid, dia akan lebih sering bersama Al-Quran, ya, dia akan mengurangi interaksi dengan manusia, dia akan kurangi ngobrol, dia akan berbanyak sujud. Ya, dia nggak takut dengan pakaian yang mungkin tidak baru, dia nggak takut menu apapun saya makan. Ya, dia nggak takut kekurangan tempat bermain karena dia tahu hakikatnya kehidupan adalah fi jannatin na'im, nanti pada surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia ini. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, latih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebutuhan, karena hati manusia itu bisa punya rasa asing, al-wahsyah, ya, rasa asing kepada Allah Subhanahu wa taala. Asing, iya. Contohnya habis sholat langsung pergi, nggak nyaman, duduk sebentar gitu nggak nyaman, kecuali karena pekerjaan beda lagi. Ya, tapi tidak ada kesibukan, tidak ada apa, untuk duduk berzikir itu tidak nyaman. Ya, atau sholat panjang sedikit nggak nyaman, ya, alasannya capek dan lain sebagainya. Ya. Para sahabat juga yang masuk Islam nggak muda-muda semua loh, banyak yang tua-tua juga. Ya. Tapi ketika salat dipimpin dan imamnya baca, Nabi SAW baca nggak pendek. Terkadang beliau membaca surat Al-Baqarah, ya. Terkadang Ali Imran, bukan 1-2 ayat, panjang. Ketika ada yang tidak mampu kemudian duduk, bukan imamnya yang disalahin, imamnya ganti aja, yang bacanya jangan panjang-panjang. Ya. Oh, Anda yang nggak mampu kok imamnya diganti. Apalagi tarawih disunahkan italah, disunahkan untuk diperpanjang. Ya, ini hati-hati yang punya rasa asing kepada Allah. Tidak betah baca Quran lama-lama, tidak betah duduk di masjid lama-lama, tidak betah mendengarkan kajian, tidak betah. Ya, duduk bersama orang-orang soleh, tidak betah. Betahnya apa? Ya, duduk sama yang suka cekakak cekikik, ya, di luar, yang bercanda, bermain, nyaman dia, bahagia. Begitu taklim ngantuk, tidur, tidak semangat. Ya. Tapi kalau main, ya, luar biasa bahagia. Nah, ini dia punya rasa asing dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat. Ini ketemu bulan Ramadan panik biasanya dia. Ya, dia ada kepanikan tersendiri dalam hati karena serba takut. Ya, takut lapar, takut haus, takut nggak bisa begini, takut gini, takut itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang paling utama ada di akhir, ya, ada di malam-malam yang terakhir, ya, hari-hari terakhir. Di dalamnya ada lailah, fihi lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Berapa?
80 tahunan ya, 83 tahun, 82 ya, 80 tahun lebih ya. 1000 bulan itu nilainya 80 tahun. Jadi semua ibadah yang antum lakukan di sana, satu huruf Quran nilainya langsung 80 tahun. Satu sujud di dalam salat nilainya langsung 80 tahun. Ya. Khatmil Quran, hatam Al-Quran nilainya langsung 80 tahun. Ya. Tarawih nilainya 80 tahun. Idza sahhatin niyyah kata para ulama, kalau niatnya betul Anda akan dapatkan. Faman hurima khairaha, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendapatkan kemudahan ibadah di bulan Ramadan, apalagi khususnya di 10 malam yang terakhir, faqad hurim. Ini orang sudah berarti dijauhkan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin kebaikan untuk hambanya, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu. Allah kalau ingin kebaikan pada hambanya, digampangkan beramal saleh, dibuat mudah. Ya. Tapi kalau lihat hambanya ini jelek, niatnya tidak bagus, ya, hubbud dunianya kuat, niscaya akan dijauhkan dan akan disibukkan dengan urusan dunia. Pekerjaannya meningkat, kesibukannya bertambah banyak, ya. Kemudian cita-citanya tadi sudah bagus, ingin menjadi penghafal Quran, mulai luntur, ya, ganti cita-cita duniawi, padahal citanya sudah bagus, ya. Cita-cita ingin menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti dengan cita-cita yang lain, ya. Ini ciri orang-orang yang ingin dijauhkan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan menjadi patokan. Kalau antum digampangkan main di bulan Ramadan, ya, antum digampangkan tidurnya banyak wis di bulan Ramadan, ya, antum digampangkan melakukan hal sia-sia di bulan Ramadan. Meskipun kata para ulama, sah ndak puasanya orang yang sepanjang puasa tidur terus, ya sah-sah saja selama dia punya niat dari awal puasa. Akan tetapi puasanya tidak ada nilainya, ya. Awal itu tidur yang jelas boleh, hukumnya mubah, ya. Bagaimana kalau sampai bermaksiat? Oh, ya. Jadi bulan Ramadan jadi patokan, antum dimudahkannya ngapain di dalamnya, kira-kira itulah antum di mata Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu, ya. Kalau di dalam bulan Ramadan lebih banyak bermain dan sia-sia, berarti selama ini antum di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah hamba yang sia-sia. Kalau antum di dalam bulan Ramadan lebih banyak ngobrol dengan manusia, berarti antum di mata Allah Subhanahu wa taala hamba yang butuhnya kepada manusia, tidak butuh kepada penciptanya, ya. Kalau sampai mudah bermaksiat di bulan Ramadan, berarti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang bermaksiat, waliyadzubillah, ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan penentuan keimanan seseorang. Maka disiapkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan diri mau ketemu Ramadan itu siap-siap. Harinya dihitung, ya. Betul, mungkin antum sering lihat flyer Ramadan H-3, ya. Ramadan H-4, H-2, H-1. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu cuma di bulan Sya'ban, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatahaffaz, ya, tidak berjaga-jaga dari bulan, kama yatahaffaz min Sya'ban, seperti beliau berjaga-jaga di bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban itu jaga betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sya'ban tanggal berapa, ya, Sya'ban 25, Sya'ban 26, beliau tunggu terus, dihitung bener, jangan sampai salah, karena mau masuk tanggal 1 Ramadan, ya. Beliau rindu dengan Ramadan, hari-harinya dihitung, pengen cepet-cepet masuk Ramadan, ya. Tapi kalau kita ndak urusan, ya, Sya'ban tanggal berapa, ngopi, anak pengumuman Ramadan tanggal segini, tidak terlalu urusan, ya, karena memang Ramadan tidak spesial untuk kebanyakan umat Islam, kecuali rame, ya, banyak buka bersama, kumpul temen, malam-malam bisa main, ya, malamnya begadang, siangnya tidur. Nah, itu menjadi kebiasaan umat Islam. Mereka tidak menganggap istimewa bulan Ramadan kecuali karena ramainya. Kalau cuma karena ramainya, ya itu cara pola pikirnya orang-orang Nasrani, ya, orang-orang non Muslim. Ketika menyambut Ramadan itu mereka senang. Kenapa? Ada takjil, ya,
ada sahur bersama, malam-malamnya rame, ada buka bersama. Itu orang Nasrani, ya. Itu orang non Islam mikirnya tentang makanan, minuman, rame. Apalagi bulan Ramadan ini akan masih cuaca belum panas ya, masih belum panas, masih terbawa musim hujan. Ya. Nanti ada istilah Masya Allah Ramadan, hawanya teduh, hawanya Ramadan bukan masalah hawa teduh, hawa nggak teduh. Ya, panas pun dia tetap Ramadan. Ya. Ramadan tidak istimewa karena mendung, Ramadan tidak istimewa karena hujan. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, apa yang dilakukan para sahabat apa? Bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, peristiwa besar, perang Badar. Hujan apa panas? Itu terjadi di musim panas. Tidak ada yang mengatakan, wah Masya Allah adem, enak ya Ramadan cuacanya. Mereka tidak peduli dengan itu. Ramadan mau dingin ya Ramadan, mau panas juga Ramadan. Ya, Ramadan bisa tentang keimanan, ya, bukan sejuknya hawa. Ya. Tapi umat Islam kadang nggak paham yang seperti itu. Karena ibadahnya modalnya cuma semangat aja, nggak mau belajar, merasa sudah baik, merasa sudah benar, jarang mohon ampun, jarang istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami ulangi jemaah sekalian, salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah taubat. Ya, terus bertaubat. Semakin seorang hamba baik ibadahnya, cirinya semakin sering bertaubat. Itu berarti ibadahnya bagus. Ya, karena taubat itu momen seorang hamba ingin mendekat. Ya, tidak ada cara mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada taubat. Ya. Taubat itu momen paling dekat antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika taubat, gak ada ibadah lain. Salat tanpa taubat, Anda akan merasa jauh, sama. Ya, antum baca Quran tidak ada rasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin jadi yang lebih baik, meninggalkan keburukan. Ya, baca Qurannya nggak ada bobotnya. Rahasia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan apapun kuncinya taubat. Ya. Maka yang dimudahkan bertobat tandanya amalannya baik. Semakin baik amalan, semakin sering tobat orangnya. Ya. Dan sahabat yang terbaik, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah seorang sahabat yang selalu menangis kalau baca Al-Quran. Sulit, tidak ada sahabat lain yang seperti beliau. Dan itu disampaikan oleh para sahabat. Ma fadala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an sa'iri ashabihi bi kathratis salati wal siyam. Tidaklah Abu Bakar itu menjadi sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dimakamkan di sebelahnya, istrinya pun tidak. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup, tidak di sebelah Nabi. Siapa? Khadijah, tidak di sebelah Nabi. Sebutkan istrinya, enggak ada di sebelah Nabi. Sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Padahal yang lebih sering dengan Nabi itu Abu Bakar atau istrinya? Istrinya dong. Ya. Tapi ada sesuatu, kata para sahabat, pada diri Abu Bakar As-Siddiq yang enggak ada di sahabat yang lain. Beliau tidak menjadi sahabat utama karena jumlah rakaat sunnahnya banyak, enggak. Beliau juga tidak terkenal puasa sunnah Senin Kamis Daud, enggak. Walakin bima waqara fi qalbihi, tapi kekuatan keimanan yang ada di dalam dadanya Abu Bakar As-Siddiq itu membuat beliau mampu melewati jajaran para sahabat yang lain. Ya. Taunya bagaimana? Lihat bagaimana cara baca Quran dia. Ya. Lihat cara bagaimana dia salat. Salatnya enggak terkenal panjang, Abu Bakar As-Siddiq enggak. Yang terkenal salatnya panjang itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Beliau terkenal qiyamul lail, menyelesaikan khatmul Quran dalam satu malam. Abu Bakar As-Siddiq tidak dikenal begitu. Tapi satu hal yang paling mencolok, beliau setiap mengimami salat, membaca Al-Quran pasti nangis. Mau sendiri, ya, baca Quran khususnya ketika di dalam salat. Ya. Beliau kalau salat dan membaca ayat Quran seringnya nangis daripada tidak, meskipun sendiri. Ya. Menunjukkan sesuatu yang sangat dalam di dalam hatinya. Ada sesuatu yang sangat dalam. Belum tentu kita katakan setiap yang nangis berarti bagus, enggak. Ya, enggak juga. Karena ada juga imam-imam yang menangis di dalam salatnya itu justru karena
usaha supaya terlihat tadabbur, ya. Mereka mengusahakan menangis. Kalau Abu Hurairah Siddiq natural, beliau radhiyallahu nangisnya nampak natural, tidak dibuat-buat, tidak diusahakan menangis, bahkan diusahakan ditahan. Oleh karena itu kalimatnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau, bapakku tuh tidak bisa menahan nangis. Maksudnya apa? Beliau nahan tapi tidak bisa. Sedangkan kita kalau sholat nampak nangis itu ya karena ditampakkan. Kalau beliau tidak, radhiyallahu, beliau tahan tapi tidak bisa. Ya. Disunahkan kata para ulama menahan menangis di dalam salat, menahan menangis. Tapi kalau tidak bisa maka termasuk hal yang mubah, ya. Tapi diusahakan menangis, diusahakan menahan tangis di dalam salat, ya. Itu yang dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menahan tapi tidak bisa karena maknanya terlalu dalam, hubungannya terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sering bertobat, ya, supaya antum berbobot Ramadannya, belajar bertobat. Ya, tobat juga butuh belajar. Hati ini butuh terbiasa untuk mengenal kesalahan-kesalahan, mengenal kekurangan-kekurangan usia-usia yang sudah kita sia-siakan, ya. Masa muda, masa produktif, masa cerdas yang kita gunakan untuk hal-hal selain zikir, selain ilmu, mengajarkan atau belajar. Berapa banyak, berapa tahun atau puluhan tahun, ya, yang sudah kita lewatkan begitu saja hanya untuk permainan dan senda gurau, ya. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Ya, rawahu Muslim. Tadi di riwayatnya Imam Bukhari 70 kali, di riwayatnya Imam Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayatnya 100 kali bertobat dalam satu hari. Mana yang lebih kuat? Sama, Bukhari dan Muslim sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Tapi ada beberapa riwayat yang riwayat Muslim bisa jadi muqaddam ala riwayatil Bukhari, bisa jadi, ya. Ada beberapa hal nanti antum akan belajar di ilmu mustalah al-hadis. Tidak semua yang Bukhari katakan periwayatnya dhaif itu betul-betul dhaif, tidak selalu. Ya, bisa jadi yang menurut Tirmidzi thiqah, menurut Bukhari dhaif, yang benar Imam Tirmidzi bisa. Dan itu terjadi dalam beberapa ruwat, ya. Khususnya periwayat hadis dari Syam, periwayat hadis dari Syam, ya. Kalau hadis-hadis datangnya dari Syam, ya, yang mana Imam Syafi'i pun menitipkan kepada Imam Ahmad, kalau ada riwayat-riwayat dari Syam, dari Baghdad, maka saya ikut kamu. Ya, jadi riwayat-riwayat hadis dari Syam ini termasuk yang tidak semua orang menguasai perawinya, maksudnya periwayat hadisnya seperti apa. Imam Bukhari termasuk yang tidak kuat dalam menilai periwayat hadis dari Syam, termasuk gurunya Ali bin al-Madini, ya. Ada beberapa periwayat hadis yang divonis Bukhari dhaif, lemah, ya, namanya Zaid. Beliau periwayat hadis dari Syam divonis oleh Bukhari lemah. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Awwamah. Muhammad Awwamah itu seorang muhaddits di zaman sekarang. Antum bisa ketik namanya Muhammad Awwamah, Syekh yang sangat faqih dalam ilmu hadis. Beliau menjelaskan Bukhari itu memang kuat dalam ilmu hadis, tapi beliau tetap manusia biasa. Ya, tidak kemudian beliau katakan semuanya benar. Beliau bukan nabi, ya, beliau bukan nabi. Ini contohnya kejadian, ada seorang rawi yang Bukhari vonis dhaif, tapi menurut imam yang lain, Tirmidzi, Muslim dan lain sebagainya, thiqah, ya, perawi yang thiqah. Yang benar mana? Orang kalau tidak ngerti ilmu hadis yang detail akan mengatakan yang betul Bukhari. Dan sekarang banyak orang berbondong-bondong mengatakan ini hadisnya dhaif, ini hadisnya, padahal belajar aja ndak. Ya, ini hadis dhaif menurut fulan, dhaif menurut imam ini dhaif, ya. Imam itu jangkauan ilmunya sejauh mana, dia harus tahu dulu dia berada di mana dan pernah rihlah ke negeri tersebut tidak. Kok bisa memvonis orang yang di negeri lain dhaif? Ilmunya dari mana? Ya.
Hatta sampai Imam Bukhari beliau pun mengalami hal tersebut. Beliau memvonis fulan dhaif karena menukil dari gurunya Ali ibnul Madini. Nanti Anda akan bertemu ilmu-ilmu seperti itu. Ya, intinya tidak ada seseorang yang sempurna. Syekh Muhammad Awwam mengatakan Bukhari tidak benar mengatakan Zaid itu dhaif. Mengapa? Karena Bukhari tidak menguasai periwayat hadis dari Syam. Beliau tidak kuat ilmunya tentang periwayat hadis dari negeri Syam. Beda dengan imam-imam yang lain. Ya. Padahal Bukhari termasuk yang menjaga sanad, kualitas sanad sangat tinggi. Tapi tetap manusia biasa, sangat mungkin berbuat kesalahan. Ya. Tapi riwayat Bukhari 70 kali, dalam riwayat Imam Muslim 100. Enggak ada ruginya untuk ambil riwayat Muslim 70 atau 100. Kita butuh lebih banyak. Mungkin kita untuk kekuatan iman seperti kita, taubat kita butuh 1000, ya 500. Jadi antum setelah selesai salat luangkan waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jarrabtu wa ashabi, seluruh teman-teman kami dan guru-guru kami mengatakan hal yang sama. Antum cobalah sering istighfar, ya. Pasti terbuka itu hati-hati yang keras, pasti terbuka, tidak mungkin tidak. Ya, selama niatnya baik, maka istighfar itu kalimat yang mampu menembus dada dan mampu merontokkan hati-hati yang keras. Ya, hati-hati yang mudah ngantuk ketika sholat, hati-hati yang mudah ngantuk di hadapan ilmu, ya, hati-hati yang suka dengan hal yang sia-sia, itu hati-hati yang keras. Ya, cara ngobatinya apa? Coba belajar taubat. Ya, taubat itu harus lihat diri Anda jelek dulu. Kalau Anda menyangka diri Anda baik, tidak mungkin taubat, tidak mungkin. Anda harus dilihat diri Anda jelek, banyak salah, pengen lebih baik lagi, terlalu sombong, ya, terlalu angkuh, ya, egonya terlalu besar, maunya menang sendiri, ya, maunya menjadi orang yang selalu dipuji. Itu tidak mungkin bertaubat kalau begitu. Tapi Anda harus tahu diri Anda itu jelek, ya. Sangat besar kemungkinan sebab-sebab masuk nerakanya dibandingkan sebab-sebab masuk surganya. Maka mungkin orang ini taubatnya akan baik, ya. Belajar untuk itu dulu. Kita saling sama-sama belajar. Ya, begitu nasihat guru-guru kami seperti itu. Itu kalimat yang besar. Astagfirullah, itu kalimat yang besar, ya. Dan banyak mampu merubah kehidupan seseorang dari yang buruk menjadi yang baik. Nah. Wa an Abi Hamzah, hadis berikutnya Abi Hamzah Anas bin Malik, ya, Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas bin Malik itu punya kunyah. Kunyahnya adalah Abu Hamzah, ya. Abu Hamzah itu kunyahnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kunyah itu bagus, ya. Kunyah itu bagus. Antum punya nama kedua, dan nama kedua itu menunjukkan untuk orang-orang terdekat, ya. Jadi itu kebiasaan bangsa Arab. Ada nama asli itu nama formal, ya, nama asli nama formal. Kalau ditanya namanya siapa, antum sebutkan nama asli antum. Tapi untuk kalangan teman dekat, saudara, keluarga, antum harus punya kunyah. Itu menunjukkan kedekatan. Yang tahu hanya orang-orang terdekat. Dan ketika nama itu disebut, maka antum tahu yang nyebut ini adalah orang terdekat. Siapa tahu orang tersebut lama tidak ketemu lagi, tampilannya sudah beda, antum tidak kenal, tapi tahu kunyah antum, maka antum tahu dia dulu pernah jadi sahabat dekat saya, ya. Dan itu juga menunjukkan keakraban keluarga, ya, keluarga besar, mungkin ada 100 bani atau 1000 bani, ya, anak keturunan sampai 1000. Antum untuk ngapalkannya susah. Tapi kalau dia manggilnya kunyah antum, maka dia kemungkinan kerabat dekat, ya, masih ada keturunan saudara. Cari kunyah antum, monggo ke bapak juga boleh, ya. Ke bapak itu contohnya Syekh Ibn Utsaimin, ya. Dia namanya Muhammad, ya, Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, dipanggil Ibn Utsaimin, nama bapaknya, ya. Anaknya Ibnu Utsaimin, anaknya Ibnu Utsaimin malah kakeknya lagi, ya, kakeknya. Jadi kunyah bisa bapak, bisa anak, bisa kakek, bisa jauh, ya, ke atas atau ke bawah.
atau Abu Hurairah seperti tadi ya, atau hewan yang disukai ya, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang bisa dijadikan kunyah. Kalau punya maka itu menjadi ciri khas antum dan menunjukkan keakraban. Nama itu diketahui hanya orang-orang tertentu. Itu kebiasaan baik yang perlu kita tiru. Baik. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.